karena kami merupakan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan, sehingga BPDP juga dikenakan program penghematan atau efisiensi anggaran di tahun 2025. Dari paguyuban kita sebesar 6,056 triliun, ini dilakukan efisiensi sebesar 2 triliun atau 33,81%, sehingga sisa pagu BPDP untuk di awal di tahun 2025 adalah sebesar kurang lebih 4 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan sidang Komisi 7 DPR RI, Komisi 11. Yang terhormat Bapak Fauzi Amro, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 11, Bapak Misbakun, yang terhormat Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, yang sangat kami hormati Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak pimpinan rapat tadi, izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan kinerja terkait dengan pendapatan dan belanja dari Badan Pengelola Dana Perkebunan. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat, telah disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana perkebunan sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, yungto Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDPKS telah berubah bentuk namanya menjadi BPDP atau Badan Pengelola Dana Perkebunan, karena berdasarkan Perpres 132, BPDP nanti ditugasi melaksanakan program-program di dalam rangka pengembangan produk-produk perkebunan yang sebelumnya hanya menyangkut kelapa sawit, tetapi sekarang ditambahkan dengan 2 komoditas, yaitu kakao dan kelapa. Ibu-ibu dan bapak yang terhormat, secara umum tugas dari BPDP atau Badan Pengelola Dana Perkebunan ini adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana-dana perkebunan. Kami menghimpun dana dari, khususnya yang paling besar adalah dari pungutan ekspor. Artinya setiap transaksi ekspor dari CPO dan produk-produk turunannya itu dikenakan pungutan ekspor yang tarifnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian dari dana yang terhimpun tadi, kemudian kami salurkan kepada program-program untuk pengembangan perkebunan, baik itu perkebunan kelapa sawit, saat ini ditambahkan dengan kakao dan kelapa. Beberapa program yang dari perkebunan tadi antara lain, pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini nanti terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pemberian beasiswa terhadap keluarga-keluarga pekebun sawit dan kegiatan pelatihan terhadap para pekebun sawit agar supaya mereka bisa mengolah perkebunan sawitnya secara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan yang baik. Dan nanti selanjutnya kami juga akan tambahkan kepada para pekebun kelapa dan kakao. Selanjutnya adalah program penelitian pengembangan. Ini adalah bukan program riset yang dimulai baik dari riset-riset yang tersangkut dengan sisi hulu dari perkebunan sampai dengan ke hilir. Kalau di sisi hulu ini pada dasarnya riset-riset itu ditujukan
untuk bagaimana agar supaya perkebunan-perkebunan tersebut bisa dikelola berdasarkan good agricultural practices atau praktek-praktek perkebunan yang baik. Sedangkan dari sisi hilir, riset-riset ini lebih ditujukan untuk menemukan inovasi-inovasi di dalam rangka hilirisasi, yaitu untuk memperluas, memperbanyak produk-produk turunan dari CPO. Kemudian program selanjutnya adalah promosi. Promosi ini adalah merupakan kegiatan untuk pada dasarnya adalah untuk menciptakan citra dari kelapa sawit dan nantinya juga ditambahkan dengan kakao dan kelapa, baik itu dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang sangat penting juga adalah program peremajaan perkebunan. Ini program peremajaan perkebunan ini pada dasarnya adalah suatu program untuk melakukan kegiatan replanting atau penanaman kembali terhadap perkebunan-perkebunan sawit rakyat yang sudah tidak produktif atau umurnya sudah di atas 25 tahun. Sehingga tujuan utama daripada peremajaan perkebunan ini adalah di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan kegiatan penanaman kembali terhadap tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif. Kemudian sarana dan prasarana ini adalah merupakan dukungan juga di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan sawit rakyat, seperti misalnya dukungan pemberian pupuk, bibit, kemudian pestisida, alat-alat pertanian, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi perkebunan. Yang mungkin bisa dikenal dengan mudah itu terkait dengan program bahan bakar nabati, yaitu di dalam bentuk pemberian dukungan terhadap bahan bakar nabati jenis biodiesel, yang mana BPDP ditugaskan untuk menutup atau membayar selisih antara harga indeks pasar solar dengan harga indeks pasar biodiesel. Bapak pimpinan, ibu-ibu, bapak anggota dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu, pertama adalah kinerja daripada penghimpunan. Penghimpunan dana ini bisa kami peroleh dari pungutan ekspor, adalah kami laporkan, kemudian dari pengelolaan dana, dan pendapatan-pendapatan lain. Pada tahun 2024, pungutan ekspor realisasinya adalah sebesar 25 triliun 755 miliar 25.778.000 dari target sebesar 25 triliun. Artinya pada tahun 2024 pungutan ekspor ini melebihi daripada target yang ditetapkan. Kemudian pengolahan dana, Bapak Ibu sekalian, pengolahan dana yang tadi dari dana-dana BPDP yang idle, yang belum terpakai, maka itu kita kelola dengan melakukan placement kepada portofolio-portofolio investasi. Ya, ini saat ini ada 2 yang masih penempatan dana yang kami lakukan, yaitu di deposito, di perbankan, dan juga di surat berharga negara, SBN, dalam bentuk surat utang negara. Nah, untuk tahun 2024, pengelolaan dana targetnya adalah sebesar 557 miliar, realisasinya ini cukup tinggi, realisasinya yaitu sebesar 2,945 triliun. Sedangkan pendapatan lain, pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari misalnya pengembalian dana yang dari program-program, terus kemudian bisa juga berasal dari tingkat suku bunga dari penempatan di escrow account kita yang berasal di perkebunan sawit rakyat. Itu jumlahnya realisasinya sebesar 129,479 miliar. Nah, kalau Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan juga khususnya dari kelapa sawit, untuk tahun 2024 itu ada 5 produk turunan dari kelapa sawit yang tingkat ekspornya relatif tinggi, yaitu yang pertama adalah RBD palm olein,
refined, bleached and deodorized palm oil itu sebesar 10,399 metrik ton. Kemudian menyusul di bawahnya RBD palm oil itu 5,103 metrik ton. Kemudian cangkang kernel sawit ini adalah dipergunakan sebagai biomass nanti sebagai bahan bakar untuk industri-industri khususnya di industri-industri pelistrikan itu sebesar 4,869 juta metrik ton. Kemudian bungkil ini sawit ini biasanya dipergunakan sebagai makanan ternak, Bapak Ibu. Makanan ternak yang paling banyak tadi yaitu sebesar 4,479 miliar. Dan CPO sendiri, crude palm oil, hanya 2,721 juta metrik ton. Ini menunjukkan bahwa pengenaan pungutan ekspor yang memang antara lain ditujukan untuk meningkatkan produk-produk hilir ini mulai tercapai. Kalau kita lihat bahan mentahnya hanya crude palm oil itu hanya 2,7, tetapi produk-produk turunannya seperti RBD palm oil, RBD palm oil ini meningkat tajam di atas dari crude palm oil yang itu sendiri. Kemudian 5 negara tujuan ekspor yang relatif cukup besar. Yang pertama Jepang itu sebesar ekspornya sebesar 4,623 juta metrik ton, India 4,170 metrik ton, Cina 3,899 juta metrik ton, Pakistan sebesar 2,923 metrik ton, dan Netherlands sebesar 2,581 juta metrik ton. Kemudian dari sisi pengolahan dana, komposisi penempatan dana kita pada tahun 2024 deposito itu sebesar 84,22%, sedangkan untuk surat berharga negara sebesar 15,78%. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun 2022, penempatan placement di deposito relatif turun dan kita pindahkan ke SBN yang ini akan memberikan gain yang lebih tinggi bagi BPDPKS. Ibu dan Bapak yang terhormat, selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan realisasi program dari sisi belanja. Yang pertama adalah program pengembangan sumber daya manusia. Di tahun 2024, realisasinya adalah sebesar 12.514 orang dari target 10.000 orang. Program ini, Ibu-ibu dan Bapak yang terhormat, itu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah pemberian beasiswa kepada keluarga pekebun. Ini kebanyakan di tingkat vokasional, di D1, D2, D3, dan saat ini kami juga sudah mengembangkan ke tingkat S1. Sedangkan dana yang tersalurkan adalah sebesar 314,355 miliar. Selanjutnya penelitian, program penelitian dan pengembangan di tahun 2024 dari target 100 research, 100 penelitian dan pengembangan itu realisasinya adalah sebesar 165 kegiatan riset ya, dengan nilai penyaluran dananya adalah sebesar 114,970 miliar. Kemudian kegiatan promosi dan kemitraan di tahun 2024 dari target sebesar 85 kegiatan promosi atau kemitraan, ini realisasinya mencapai 269 kegiatan dengan dana tersalur sebesar 143,443 miliar rupiah. Program permajaan di tahun 2024 dari target 70.000 hektar ini hanya terrealisasi atau realisasinya hanya mencapai 38,247 hektar dengan dana yang tersalur adalah sebesar 1,295 triliun rupiah. Sedangkan program sarana dan prasarana demikian juga targetnya adalah 16.000 hektar, tetapi realisasinya baru mencapai 11,858 ribu hektar.
dengan dana tersalur sebesar 126,230 miliar rupiah. Insentif biodiesel ini yang paling banyak menggunakan dana-dana dari yang dihimpun oleh BPDPKS dalam tahun 2024 dari targetnya 11.311,3 juta kiloliter, realisasinya adalah 13,143 juta kiloliter dengan dana tersalur sebesar 29,382 triliun. Sedangkan untuk dukungan manajemen, dana yang tersalurkan adalah realisasinya adalah sebesar 120,682 miliar. Sehingga secara total belanja BPDP pada tahun 2024 adalah sebesar 31,498 triliun rupiah. Yang terhormat pimpinan, ibu-ibu dan bapak anggota Dewan Komisi 11 yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program-program dari BPDP. Yang pertama terkait dengan program pengembangan sumber daya manusia, ada beberapa tantangan seperti misalnya proses seleksi untuk pelatihan atau pendidikan hingga penerbitan rekomendasi teknis, Rekomtek, yang berjenjang, yang dilakukan berjenjang dari dinas-dinas perkebunan di daerah sampai ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian itu memerlukan durasi yang lama ya, dan tidak selaras dengan waktu penerimaan mahasiswa baru sehingga terjadi suatu gap begitu antara waktu pemberian rekomendasi yang nanti akan kami jadikan sebagai dasar untuk menyalurkan dana itu dengan waktu penerimaan mahasiswa baru pada lembaga pendidikan terkait atau waktu penyelenggaraan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dari lembaga pendidikan dan program pendidikan yang memiliki kurikulum pendidikan terkait khususnya dengan sawit pada waktu tahun 2024. Nanti ke depan kita akan tambahkan juga dengan kakao dan kelapa. Kemudian tantangan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat, yang paling utama adalah pertama, pekebun kesulitan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat, khususnya terkait dengan bebas dari kawasan hutan atau tidak terjadi tumpang tindih dengan hak guna usaha dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah harga TBS yang saat ini relatif tinggi pada tahun 2024 berdampak kepada penurunan minat daripada pekebun untuk mengikuti program PSR. Khususnya bagi pekebun-pekebun yang kebunnya itu merupakan satu-satunya yang pendapatan yang bisa diharapkan untuk memenuhi kehidupan mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan pekebun dengan perusahaan ini belum optimal. Jadi kami harapkan ini memang kemitraan antara perusahaan-perusahaan inti dengan para pekebun ini di dalam pelaksanaan peremajaan sawit rakyat ini digalakkan, tetapi sampai sekarang ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan kemitraan antara pekebun dan perusahaan ini tadi. Kemudian terkait dengan penelitian pengembangan, ini khususnya tantangannya adalah kualitas dari proposal riset yang diajukan oleh para researcher dari lembaga-lembaga penelitian itu masih banyak yang belum memenuhi standar. Kemudian hasil riset yang telah dikomersialisasikan juga masih terbatas. Jadi ini TRL-nya itu masih rendah begitu sehingga hasil riset itu belum bisa langsung dikomersialisasikan khususnya dalam kaitannya riset-riset yang terkait dengan komoditas sawit yang akan dijadikan sebagai program hilirisasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, ini kebanyakan tantangannya adalah bahwa pihak vendor, penyedia dari program sarana dan prasarana ini masih sulit untuk memenuhi standar spesifikasi
barang yang dipersyaratkan, khususnya mengenai standar nasional Indonesianya. Ini tadi yang mereka kadang-kadang misalnya pupuk ini tidak sesuai dengan SNI-nya, demikian juga dengan apa namanya barang-barang sarana dan prasarana yang lainnya. Sedangkan untuk program insentif biodiesel yang menjadi tantangan utama adalah tingginya selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar solar. Ini disebabkan karena harga biodiesel atau harga CPO yang menjadi bahan baku dari biodiesel itu dari waktu ke waktu meningkat sangat tinggi, sedangkan di sisi lain harga solar relatif stagnan atau bahkan dalam waktu-waktu tertentu harganya turun, sehingga selisihnya gapnya menjadi besar. Ini akan memberikan beban kepada BPDP untuk membayarkan selisih tersebut. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Dewan Komisi 11 yang terhormat, beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, dan untuk program pengembangan SDM, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian sebagai pihak yang nanti akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi teknis terkait dengan beasiswa maupun pelatihan ini tadi untuk mengakselerasi dan melaksanakan proses seleksi lebih awal. Jadi sehingga nanti tidak terjadi suatu perbedaan dengan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memulai tahun akademinya tadi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Alpensi, ini Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sawit Indonesia, untuk menyelenggarakan beberapa workshop itu bagi lembaga-lembaga pendidikan dan atau pelatihan untuk menyeragamkan khususnya yang terkait dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi tantangan di program permajaan, tadi telah kami sampaikan tantangannya. Ini kami selalu berkoordinasi khususnya dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, untuk bagaimana lebih menyederhanakan kembali persyaratan-persyaratan untuk pengajuan program permajaan sawit rakyat ini tadi. Kemudian terus-menerus kita lakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pekebun, khususnya untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan di dalam program PSR yang tadi. Dan berikutnya adalah berkoordinasi, kita selalu berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya di dalam rangka untuk komitmen mereka di dalam rangka pelaksanaan program PSR di jalur kemitraan, artinya bermitra dengan para pekebun. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi tantangan di penelitian dan program penelitian dan pengembangan. Pertama, kita selalu melakukan sosialisasi dan coaching klinik ke kampus-kampus dengan melibatkan komite riset kami. Jadi kami memiliki suatu komite yang disebut dengan komite riset yang menangani khususnya penilaian-penilaian terhadap riset-riset yang diajukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia untuk menjembatani para periset dengan sektor industri terkait. Jadi BPDP juga menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Perisai atau Pekan Riset Sawit Indonesia, yaitu suatu kegiatan untuk mempertemukan para periset ini tadi dengan sektor industri terkait. Kemudian selanjutnya program langkah-langkah untuk mengatasi program sarana dan prasarana. BPDP juga selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mereview khususnya spesifikasi barang, sarana dan prasarana dengan tanpa menurunkan standar dan kualitas barang yang diperlukan. Kemudian insentif biodiesel, beberapa langkah yang kami lakukan khususnya untuk menekan selisih antara HIP biodiesel dan biosolar tadi. Saat ini BPDP hanya membiayai insentif biodiesel itu untuk PSU, untuk sektor PSU, artinya untuk bahan bakar nabati jenis solar yang mendapatkan subsidi. Yang sebelumnya baik PSU maupun non PSU selisih HIP-nya dibayarkan oleh BPDP, tapi pada tahun 2025 terkait dengan keterbatasan dana tadi, maka hanya sektor PSU saja yang didanai. Ibu-ibu, bapak-bapak, anggota Dewan yang kami hormati,
Selanjutnya kami akan menyampaikan secara umum mengenai realisasi pendapatan dan belanja di tahun 2024. Yang pertama dari sisi pendapatan, target dari pendapatan BPDP khususnya yang berasal dari pungutan ekspor dan pengelolaan dana itu adalah sebesar 25,557 triliun. Realisasinya adalah sebesar 28,829 triliun atau kurang lebih sebesar 112,81%. Pendapatan ini yang berasal dari pungutan ekspor dengan target 25 triliun, realisasinya adalah 25,755 triliun dengan persentase sebesar 103,2%. Sedangkan pendapatan lain-lain realisasinya sebesar 129,479 miliar. Kemudian dari sisi belanja program dan pendukung, pagu kami terakhir adalah sebesar 31,688 triliun dengan realisasinya sebesar 31,498 triliun atau sebesar 99,46%. Belanja program tersebut terdiri dari pertama pengembangan sumber daya manusia, pagunya 322 miliar, realisasinya 314,355 miliar atau sebesar 97,63%. Untuk penelitian dan pengembangan, pagunya 117 miliar, realisasinya 114,970 miliar atau 98,27%. Promosi pagunya sebesar 147,6 miliar, realisasinya adalah 143,443 miliar atau 97,18%. Program peremajaan dengan pagu 1,345 triliun, realisasinya adalah sebesar 1,29 triliun atau 96,32%. Program sarana dan prasarana pagunya 145 miliar dengan realisasi sebesar 126,230 miliar atau 87,06%. Insentif biodiesel ini yang terbesar yaitu pagunya 29,391 triliun, realisasinya adalah 29,382 triliun atau 99,97%. Dan dukungan manajemen pagunya 200,484 miliar dengan realisasi sebesar 120,682 miliar atau 60,20%. Sedangkan kami juga menyisihkan dana sebesar 500 miliar untuk pembentukan dana cadangan. Sehingga pada tahun 2024 di posisi keuangan BPDP terjadi suatu defisit sebesar 3,168 triliun dan untuk itu kami tutup dari saldo anggaran tahun yang lalu yaitu sebesar 33,796 triliun sehingga pada akhir Desember tahun 2024 posisi keuangan BPDP adalah saldo anggarannya sebesar 30,627 triliun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan pengamatan anggaran ini sudah termasuk di dalam pembahasan yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan. Karena kami merupakan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan, sehingga BPDP juga dikenakan program penghematan atau efisiensi anggaran di tahun 2025. Dari pagu dipa kita sebesar 6,056 triliun, ini dilakukan efisiensi sebesar 2 triliun atau 33,81%, sehingga sisa pagu BPDP untuk dipa awal di tahun 2025 adalah sebesar kurang lebih 4 triliun. Selanjutnya terakhir yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Ibu-Ibu dan Bapak anggota Dewan yang terhormat, kami akan menyampaikan rencana kerja BPDP di tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama adalah program pengembangan sumber daya manusia
Kami targetkan bahwa peserta pengembangan sumber daya manusia perkebunan di tahun 2025 adalah sebanyak 27.000 orang yang terdiri dari 4.000 orang penerima beasiswa, artinya mahasiswa baru yang akan kita berikan beasiswa di tahun 2025 sebesar 4.000 dan 15.000 orang ini peserta pelatihan, ya, peserta pelatihan kelapa sawit, 3.000 orang peserta pelatihan kakao, perkebunan kakao, dan 5.000 orang peserta pelatihan pekebun kelapa. Kemudian peningkatan jumlah lembaga pendidikan, penyelenggara beasiswa perkebunan, dan kita tingkatkan kegiatan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pekebun. Selanjutnya yang terkait dengan program penelitian dan pengembangan, target jumlah riset sebanyak 110 paket, komersialisasi hasil riset melalui kerjasama dengan Asosiasi Inventor Indonesia, serta peluasan bidang riset untuk komoditas kakao dan kelapa. Rencana kerja untuk promosi perkebunan dengan target sebanyak 100 kegiatan, berupa perluasan pasar komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa melalui pameran dagang, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan kampanye positif produk komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa melalui media sosial maupun kegiatan-kegiatan seperti workshop dan seminar. Kemudian rencana kerja untuk peremajaan perkebunan pada tahun 2025 ditargetkan komunitas peremajaan komunitas kelapa sawit di sekitar 120.000 hektar, kakao 5.000 sampai dengan 10.000 hektar, dan kelapa 5.000 sampai dengan 10 hektar. Kemudian di tahun 2025 khususnya untuk peremajaan kakao dan kelapa ini akan dilakukan penyiapan regulasi. Penyiapan regulasinya khususnya yang terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian yang akan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan peremajaan di kakao dan kelapa. Kemudian kita juga akan meningkatkan sistem informasi peremajaan perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, dan optimalisasi peremajaan kelapa sawit di jalur kemitraan yang dirasakan sekarang ini masih rendah. Kemudian program sarana dan prasarana, beberapa rencana kerja yang kita lakukan, pertama adalah intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida, ekstensifikasi melalui penyediaan benih, pupuk, dan pestisida, penyediaan mesin pertanian dan alat transportasi, peningkatan jalan kebun, dan pembangunan kebun benih. Yang terakhir adalah insentif biodiesel. Sebagaimana kami laporkan tadi, bahwa BPDP hanya akan menyalurkan dana untuk menutup selisih HIP biodiesel dengan biosolar untuk program PSO saja, yaitu yang mendapatkan subsidi kurang lebih sebesar 7,55 juta kiloliter. Demikian Bapak Pimpinan, beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan laporan kinerja yang menyangkut pendapatan dan belanja dari Badan Pengelola Dana Perkebunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.